Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah, merupakan sebuah kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Salah satu diantaranya disebutkan oleh baginda Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Enten kalih kenikmatan yang biasanya dilupakan oleh kebanyakan dari manusia. Napa niku Mas? As-sihhatu wal faraq. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat faraghun atau waktu luang. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, ternyata banyak yang menggunakan sehatnya bukan untuk ketaatan. Gini apa Mas? Berarti lawannya taat apa? Maksiat. Karena orang mau bermaksiat niku nggih badannya harus sehat. Atau kebalikannya yang nomor dua, banyak diantara orang-orang yang eling kalih Gusti Allah itu ketika waktunya sudah habis, tiada waktu lagi yang kosong penuh dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka nikmat yang namanya sehat kalih nikmat kesempatan atau waktu luang merupakan kenikmatan yang harus bersama kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berharga ini, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Ta'limul Muta'alim sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kita akan membahas mengenai tema yang berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah di sekitar Ngeringo niki Pak nggih, niku pun kathah kajian majelis ilmu, masyaallah. Alhamdulillah. Sing dugi kathah Pak, kuatah nggih. Alhamdulillah. Sing dugi, mboten pripun? Nggih mboten berarti. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami, ternyata orang ketika melewati jalan tol menuju arah dan tujuan yang dikehendaki belum tentu sampai pada tujuannya. Sudah perangkat alat untuk berangkat sudah ada, mobilnya pun enten, napa niku kart eman ini nggih pun enten, semua sudah siap. Ternyata ketika masuk di jalan tol salah ngambil jalan, kudune nengen malah ngiwo. Atau qadarullah ketika dalam perjalanan dia tidak mempersiapkan dengan baik, jazakumullah khairan. Akhirnya ketika perjalanan kecepatan tinggi ngantuk. Nah, ten jalan tol niku kecepatan pinten Pak? 20 nggih. Oh mboten, 120 km per jam. Wung, ngantuk ngliyeng sekedap niku langsung wassalamualaikum. Nah, ini sama. Keprihatinan ini juga dirasakan oleh para ulama kita, yaitu salah seorangnya diantaranya adalah Imam Az-Zarnuji. Meskipun bukan hanya beliau saja, sangat banyak sekali para ulama yang mana mengarang satu buah kitab khusus yang tujuannya adalah supaya seorang penuntut ilmu niku napa sampai. Napa Mas sampainya? Nggih sampai pada tujuan ilmunya. Dan bukan hanya ilmu kepintaran yang dimasukkan di sini, tapi napa berkahipun ilmu. Mas napa niku berkahipun ilmu? Berkahipun ilmu niku kalih. Yang pertama adalah bisa mengamalkan, yang kedua adalah bisa mengajarkan. Kalau ada orang punya ilmu kok jebulane amalane kok jauh daripada ilmunya,
Yang salah bukan ilmunya, tapi dianya tidak mendapatkan berkahipun ilmu. Kok ada orang ilmune niku kathah tapi mboten enten manfaatnya babar blas. Enek tapi kaya ora enek ngoten niku. Nah, itu berarti menunjukkan apa niki? Menunjukkan berkahipun ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Al-Imam Az-Zarnuji, salah seorang muallif yang pada zaman kurang lebih tahun abad ke-6 Hijriyah, ada beberapa riwayat menyebutkan beliau itu wafat pada 591, ada 592 atau 597, intinya pada akhir abad ke-6. Akhir abad ke-6 itu polemik peradaban Islam lagi nopo, lagi gencar-gencarnya, lagi berkecamuk. Salah satu diantaranya peperangan para ulama dengan ahli kalam, orang-orang filsafat. Kemudian serangan musuh dari Mongol, kemudian macam-macam, warna-warna niki. Jadi zaman di mana bergejolak luar biasa. Tapi ternyata meskipun zaman sebegitu menggoncangkannya, tidak membuat para ulama kita untuk berhenti berkarya dan menuntut ilmu. Nah, salah satu di antara karya tersebut yang akan kita pelajari insya Allah pada kesempatan sore hari dan nanti sampai waktu yang wallahu a'lam bishawab sampai kapannya, yaitu nama kitabnya adalah Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ta'limul Muta'allimi Thariqat Ta'allumi. Ta'lim itu mengajarkan, ta'lim artinya dari kata allama yu'allimu. Al-muta'allim itu pelajar, ngajari carane uwong napa Pak sinau. Bagaimana orang itu bisa belajar dengan baik. Thariqat ta'allumi. Bukan hanya yang diajarkan dari sisi muta'allimnya saja, tapi metodologi dalam belajar itu bagaimana. Sehingga ketika seorang itu mengorbankan waktunya, mengorbankan hari-harinya, mengorbankan umurnya, mengorbankan hartanya, dia sampai pada berkahnya ilmu. Karena ada orang-orang yang sudah mengorbankan semua hal itu tapi tidak sampai pada tujuannya. Kenapa? Nah, salah satu di antara penyebabnya adalah kesalahan dalam cara atau syarat ketentuan sing boten terpenuhi. Biasanya jenengan niku tumbas nopo ini kan ada syarat dan ketentuan berlaku ngoten nggih. Tumbas dan Shopee, ternyata di unboxing jerone watu misalkan. Tapi kalau tidak kita rekam, kita tidak bisa nopo mengklaim, "Iki lho Mas, aku mesen iPhone kok dikai watu." Tidak bisa. Nah, ini juga sama. Dalam kita ngaji, dalam kita belajar menika ada tutorial tata cara yang sudah dihadirkan para ulama kita. Sehingga ketika kita mengkaji dan mempelajari, bukan hanya ilmu yang didapatkan, tapi juga amalannya. Bukan hanya banyak riwayat, kan biasanya orang sering mengumpulkan riwayat. Kalau dulu ilmu hadis identik dengan ilmu riwayat. Orang-orang keliling dunia untuk mencari riwayat yang tinggi, sanad yang tinggi. Maka kata para ulama kita, ilmu itu bukan tentang mengumpulkan banyak riwayat, mengumpulkan banyak ilmu, tapi tentang menumbuhkan yang namanya sifat khosyah. Napa nih was khosyah? Takut. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khawatir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahwasanya Allah senantiasa memantau kita. Nah, niki PR terbesar niki. Biasanya niku tiyang mboten sias maksiat gara-gara enten apa, Pak? CCTV. Ajeng gondol kotak masjid misalkan, lho, CCTV rasido melayu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. Sami'un Alim. Tanpa ada CCTV, Allah itu senantiasa maha mengetahui, maha mendengarkan, maha melihat. Maling jam 12 bengi mboten enten tiyang niku nggih Gusti Allah nggih ngertos. Maka tujuannya kita berilmu itu bukan hanya menumpuk ilmunya, tapi apa? Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tetap bertakwa meskipun dia dalam kesendirian. Orang itu juga masih bertakwa meskipun dia berjamaah. Orang itu juga bertakwa ketika dia dalam keramaian. Orang itu juga bertakwa meskipun tidak ada satupun mata yang memandangnya. Dan inilah PR terbesar kita semuanya. Karena banyak di antara para penuntut ilmu bahkan merasa aman ketika tidak ada yang melihat dari manusia. Padahal ada siapa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi buah dari ilmu menika menumbuhkan rasa nopo? Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, eling, wih, Gusti Allah kan ningali, rasido wae. Ketika hendak melakukan amalan yang naudzubillah min dzalik, dosa besar misalkan, dia akan ingat kalau dosa besar itu hukumannya A, B, C dan seterusnya. Nah, maka puncak daripada ilmu yang kula kalih panjenengan pelajari bukan hanya kita mengumpulkan tumpukan buku, tapi bagaimana menumbuhkan rasa napa Pak? Khosyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Zarnuji ini membuat buku yang sangat napa kalau bahasa kita sekarang masterpiece, fenomenal, sangat luar biasa sekali. Dan masuk di semua kalangan, napa kemauan melebet. Karena memang pembahasan ini umum diberikan kepada setiap orang yang hendak menuntut ilmu, yang hendak ngaji, yang hendak belajar, supaya setiap waktu yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berakhir dengan sia-sia. Supaya apa yang telah diperjuangkan itu wujudnya ada. Kenapa Mas wujudnya ada? Dinaikkan derajatnya di dunia, tentunya Pak, alam kubur, kemudian dan kehidupan akhirat sebagai pamungkasnya masuk ke dalam surga. Kalau ini nggih, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kita perlu menelaah di mana Allah meninggikan derajat orang penuntut ilmu ini. Apakah hanya di akhirat saja? Oh, ternyata tidak. Bahkan ketika di dunia diangkat derajatnya. Bahkan ketika sudah meninggal dunia masuk ke alam kubur akan mudah menjawab fitnah kubur. Pertanyaan dari malaikat niku gampil dijawabnya. Mboten sang ngangge keplekan langsung bisa menjawab. Kenapa? Karena punya ilmunya. Nanti pamungkasnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nopo? Swarga sebagai jaminannya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu. Ini menggunakan kata salaka yasluku. Kemudian iltamasa yaltamisu. Maksudnya apa nih Mas? Ini ada makna dalam di sini. Ketika seseorang itu mencari bukan sembarang mencari. Ketika seseorang itu berjalan bukan berjalan sembarangan, tapi mansalaka itu adalah orang yang dalam tanda kutip kalau secara zahirnya berarti dia memang melakukan perjalanan yang amat sangat panjang, jauh, sebagaimana para ulama kita dulu keliling dunia untuk mencari satu hadis. Nah, ini kalau secara zahirnya ngoten niku. Mansalaka mereka yang melalui jarak yang luar biasa jauhnya, melalui waktu yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kemudian mendapatkan satu ilmu. Nah, ini mansalaka. Atau yang kedua, seperti hanya Imam Malik bin Anas rahimahullah rahmatan wasi'ah, Imam Darul Hijrah. Sepanjang sepengetahuan kami, Imam Malik itu tidak pernah pergi dari kota Madinah. Beliau menetap saja di kota Madinah. Tapi sinaune, wah, masya Allah luar biasa. Sangat dahsyat sekali belajarnya, ngajinya, murojaahnya, kemudian tikrornya, semuanya. Sampai akhirnya kita mengenal satu buah kitab istimewa, namanya adalah kitab apa Pak? Muwatta karya Imam Malik. Nah, nanti muridnya Imam Syafi'i, nah ini mazhab kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, itu lebih sangar lagi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta sebelum umurnya 10 tahun. Masya Allah, belum ketemu sama pemilik bukunya sudah dihafalkan. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Oh Mas, ini goro-goro Imam Syafi'i pinter Mas. Ane aku gak olah-olah jos Mas. Oh, enggak seperti itu. Meskipun dengan kepintaran yang begitu luar biasa, apakah kemudian Imam Syafi'i kemudian leha-leha, main-main, kemudian napa niku wis tak turu wae aku sekali maca langsung apal kok? Ternyata tidak. Makanya akan kita bahas satu buah bait yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mengenai perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Niki langsung orek-orek mawon niki. Kitab yang akan kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim. Kalau tulisan bahasa Arabnya, hilang gambar ini.
adalah ta'limul muta'allim. Ta'limul muta'allim, mengajari cara penuntut ilmu, ada lanjutannya thariqat ta'allumi, cara belajar. Jadi bagaimana seorang itu mengetahui retorika dalam thalabul ilm. Tentu yang dimaksudkan thalabul ilm di sini adalah ilmu apa Pak? Ilmu agama, ad-din. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka jalur yang akan dibukakan oleh Allah adalah kemudahan dalam apa Pak? Belajar, ngaji, sinau, ragur maca Quran, mendalami isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Dia akan dimudahkan untuk mengamalkan itu semuanya. Kalau misalkan Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Nah, Imam Zarnuji ini membuat karya yang sangat luar biasa ini, menyusunnya, merapikan sebagaimana petunjuk dari para guru-gurunya. Ini menginisiasikan bahwasanya dalam yang namanya ta'allum atau bahasa gampangannya adalah thalabul ilm, kita ngaji, kita belajar, itu harus ada yang namanya apa Pak? Guru, muallim, pengajar. Kenapa harus ada guru? Karena sang guru akan mengarahkan, akan menunjukkan jalan yang sesuai. Kalau misalkan temanya mengenai tata cara, tutorial, sang guru bisa memberikan apa? Tutorial yang instan misalkan, yang paling mudah supaya dia menghafalkannya gampang. Atau misalkan cara yang lain supaya nopo, bukan hanya tema ilmu dunia yang digapai, tapi bisa seimbang antara dunia kali akhiratnya misalkan. Tapi tentu tema menggunakan atau belajar dari seorang guru ini ada pada dasar-dasar ilmu mawon, dasar ilmunya saja. Nah, ketika seseorang sudah memiliki dasar ilmu tersebut, maka monggo silahkan. Dia sudah bisa bahasa Arab, dia sudah bisa dasar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sirah dan lain sebagainya. Alatnya sudah punya, maka tanpa guru dia membaca tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi dasarnya harus apa? Gadah riyen. Mas, untuk mempunyai ilmu dasar itu butuh berapa lama? Kata Syekh Utsaimin beliau mengatakan untuk mengilmui dasar ilmu, kalau misalkan dia punya apa? Syiddatuz zaka, kepintaran yang luar biasa, maka kurang lebih membutuhkan waktu 5 tahun untuk menguasai dasar dari ilmu tersebut. Semua nggih, dasar ilmu Islam. Terus Bapak Ibu sekalian, jangan napa niku terlalu tinggi ekspektasinya. Wah, aku saiki melu kajian pendak Senin ning Masjid Asy-Syukur. Wis melu rong sasi. Wah, harus pinter banget iki. Mboten ngoten niku. Ulama kita ngaji 5 tahun setiap hari itu baru menguasai dasarnya ilmu. Kalau lagi ngaji seminggu, 2 minggu wis plina-plindi, ini bahaya ini. Maka kita kembalikan kepada gambaran para ulama kita, yang mana ketika orang niku ngaji dan belajar biasanya akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ketika dia ngaji, ketika dia belajar, maka dia akan apa Pak? Sombong. Baru mendapatkan ilmu, baru tahu ilmu, napa? Keminter, bahkan minteri wong, bodoni wong. Aku paling pinter. Itu fase yang pertama, syibr al-awwal. Nanti ketika dia masuk pada fase yang kedua, baru dia akan menyadari, oh jebule sing pinteri ora gur aku ya. Wah, akeh jebule. Kae Pak Kiai kae yo pinter, fulan kae yo pinter, kae mbok dene kae masyaallah luar biasa ngajine yo apik. Wah, sing pinter ragur aku jebule. Ya, baru mulai menyadari ketika dia sudah masuk pada fase yang kedua. Ketika masuk pada fase yang ketiga, dan inilah puncak daripada ilmu itu, dia akan tahu bahwasanya orang tersebut tidak tahu apa-apa. Alias apa Pak? Ilmu ini pun tesih cetek. Maka kalau panjenengan menemukan
3 bentuk manusia ini dalam tema ilmu, oh ternyata kok melindih, kok sombong, berarti baru masuk gerbang yang pertama. Oh ternyata kok rodok kemaki tapi ya rodok sadar diri, oh berarti masuk yang kedua. Ternyata kok tawaduknya luar biasa, memuliakan para ulama yang lainnya, merasa tidak punya ilmu bahkan. Nah ini berarti sudah masuk tahapan yang ketiga, dimana ketika seorang itu semakin banyak mengkaji, semakin banyak dia belajar, dia akan semakin mengetahui bahwasanya ternyata saya tidak tahu apa-apa. Ternyata syariat Islam itu ilmunya sangat luas sekali. Dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Seperti hanya al-bihar, lautan, la sahilalaha, tanpa adanya pantai. Bisa dibayangkan Pak? Lautan membentang luas tanpa adanya pantai. Itulah gambaran luasipun apa Pak? Ilmu. Jadi ketika panjenengan sudah mulai mengkaji, jangan kemudian ekspektasi tinggi. Wah, aku wis ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, wis cukup bagi aku tak berfatwa wae. Ndak bisa seperti itu. Para ulama kita, mereka ngaji Imam Syafi'i dari awal, dari kecilnya ngafal Quran, dari SD umurannya sudah hafal Muwatta. Kula paling panjenengan SD napa Pak? Maling blimbing, Masya Allah. Nah, niki itulah bedanya kita. Ulama kita dulu dari awal cepat lahir, bapak ibunya istimewa. Dengarkan kajian, saat ini dengarkan dangdutan. Astagfirullahaladzim. Waliyadzubillah. Ini perbedaannya. Maka kata Imam Malik bin Anas, kalau menginginkan generasi umat Islam itu kembali jaya sebagaimana para ulama kita dulu salaful ummah, beliau mengatakan lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwalum. Tidak akan baik umat ini kecuali dia menggunakan kurikulum, tutorial, tata cara, manhaj sebagaimana para salaf kita terdahulu. Salaf ini berarti para ulama-ulama yang terdahulu, bisa dari kalangan mazhab arba'ah atau yang lebih jauh lagi, intinya ajaran 3 generasi emas. Sinten iki Pak? Para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Khairukum qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum. Kata Nabi Muhammad SAW, generasi terbaik adalah generasiku. Ada para sahabat. Kemudian generasi setelahnya tabi'in, anak-anak dan cucu dari para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, anak-anak cucu dari anak cucunya para sahabat. Baik, kita kembali ke tema pembahasan. Maka Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Az-Zarnuji, beliau membuat kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim. Tujuannya napa? Supaya seseorang itu ketika dia sudah masuk dalam tema talibul ilmi, dia bukan hanya mendapatkan ilmunya, tapi dia juga mendapatkan apa Pak? Berkah. Tadi berkah niku napa Mas? Berkah niku terwujudkan dalam amalan, bisa mengamalkan. Yang kedua, terwujudkan dalam tema apa? Taklim, ajar, mengajarkan. Dia bisa mengamalkan ilmunya dan dia bisa mengajarkan ilmunya. Tapi semua dikembalikan kepada apa? Fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Maksud beramal di sini nggih sesuai dengan kemampuan. Oh ngerti randede to pengen infak sak miliar mboten saged no. Kembalikan pada kemampuan. Mampunya berapa? 500 rupiah Mas. Nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Sama juga dalam tema mengajari. Mengajarnya dikembalikan kepada kemampuan dirinya sendiri. Apakah harus kemudian berdiri di Masjid Asyukur ngajar ngeten iki? Nggih mboten. Mas aku iso ngajari nek gur ning TPA Mas pripun? Nggih mboten napa-napa. Mas aku gur iso ngajari bojoku tok Mas. Kuwi ya kadang-kadang kelingan kadang-kadang ora. Nggih mboten napa-napa. Maka semuanya dikembalikan kepada kemampuannya masing-masing. Dengan tujuan apa? Berkah. Tujuannya pun apa Pak? Berkah. Karena banyak orang sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar, ternyata lisannya ngalah-ngalih setan. Wah niki. Orang sudah mulai belajar, sudah mulai ngaji, ternyata perbuatannya lah kok sejenis dengan iblis. Lah niki. Ini menjadi PR besar. Ada apa sebenarnya? Pada sing digaji nggih Quran,
sing dikaji nggih hadis, sing dikaji nggih sirah nabawiyah, kenapa buahnya berbeda? Maka beliau menyimpulkan, oh ternyata ada beberapa kesalahan. Salah satu kesalahan diantaranya adalah apa? Cara dalam belajarnya salah. Atau syarat ketentuannya tidak terpenuhi. Jadi beliau menyebutkan ketentuan yang harus dimiliki oleh orang yang menisbahkan dirinya sebagai apa? Penuntut ilmu. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini beliau membagi kitabnya menjadi 13 bab. Pinten Pak? 13. Wih, sithik nggih. Alhamdulillah. Sekedhik niki. Berarti jeneng-jeneng bubar nggih. Selesai insyaallah. 13 masalah mawon. Tidak banyak. Tapi insyaallah pembahasan kita mengenai tema Ta'limul Muta'alim ini, kita tidak hanya fokus pada pembahasan beliau dalam babnya ini tadi, tapi kita juga akan memecah. Kita jelaskan secara lebih terperinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Apa hubungannya, kita sambungkan, ada ayatnya nopo, hadisnya nopo, kita setunggal nopo kali kita akan bahas. Jadi ketika kita membahas pasal 1 misalkan tentang tema ilmu, keutamaannya niku nopo, hakikatnya bagaimana, ya kita akan menyebutkan secara detail bagaimana para ulama itu menjadikan ilmu sebagai petunjuk hidupnya, bagaimana Rasulullah SAW itu mengagungkan orang-orang yang berilmu. Seperti hanya kita bahas kemarin ya Pak, ketika Nabi Muhammad didatangi oleh sinten Pak kalau ini Pak? Dicatat toh. Nah niki itu salah satu yang dikoreksi oleh Imam Zarnuji. Nyaku penuntut ilmu ra gelem nyatet salah. Langsung niki Pak disleding oleh Imam Zarnuji. Namanya orang penuntut ilmu harus nyatet. Harus ngapalke, harus ngulangi lagi, ra diulangi, ra nyatet, ra ngapalke, berarti dudu penuntut ilmu. Wis bubar wae Pak yo. Mboten. Ini sebagai pengingat untuk kita semuanya. Mas kenapa harus dicatat tuh? Yang dicatat saja kita bisa lupa, apalagi sing mboten dicatat. Kita dengarkan kajian ini Masya Allah dari maghrib sampai isya. Mungkin yang masuk ke telinga kita hanya 20% misalkan. Sudah 20% tambahi ngantuk aneh. Tambahi kruwel wetenge, luwe urung madang sedina misalkan. Tambahi melewas. Yang seharusnya masuk 20% jadi 0,00001%. Ini kenapa Pak? Makanya pulang ke rumah, Mas, jadi mau melu kajian Ta'limul Muta'alim. Apa ilmune? Apa ya? Wis pokoke ngono kae. Apik pokoke. Apa iki apa Mas? Ya pokoke apik, kowe melu dhewe lah niki. Jadi ketika dia belajar mengkaji, kenapa tidak ada inputnya sama sekali? Karena dia menggampangkan. Meskipun pangapunten, tentu keberkahan ilmu dengan hanya kita hadir mawon itu sudah sangat istimewa. Para malaikat mendoakan kita semuanya, apalagi kita menunggu waktu sholat berikutnya. Kata Nabi SAW, orang yang menunggu waktu sholat berikutnya, maka dia seperti dalam sholat. Malaikat di sekitar akan mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah turunkanlah rahmat bagi dirinya. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Malaikat semua nih Mas. Mas ngertos keng pundi napa jenengan ningali nggih mboten Pak? Itu sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembahasan awal kita akan mereview secara umum terlebih dahulu isi dari kitab Ta'limul Muta'alim secara global. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas satu pasal demi satu pasal sampai selesai 13 pasal. Baru ini kan bubar Mas, mboten. Kemudian kita baru mengkaji kata per kata sebagaimana yang ada pada kitabnya. Enten sing sampun gadah kitabnya niki dereng Pak? Enten? Mboten enten. Nah, alhamdulillah. Berarti jenengan tumbas kitabe. Kitabe pripun tuh Mas bentuke? Nah niku lho contohe. Nek ngeten iki Pak, ten Shopee Rp8.000 niki Pak. Dodolan Mas mboten, tukang Shopee sing dodolan niki. Nah niki 8.000, isinya berharokat semuanya. Hafal apa niki? Buram kertasnya. Nek radi sae sekedhik ngeten niki kitabipun. Tapi gundul sedanten. Niki 20-an ribu. Yang pakai terjemahan enten Mas, nggih enten, monggo silakan.
sebagai bentuk kita siap untuk belajar, untuk ngaji, nggih kita beli bukunya. Oh nek jajan 1.000 enak ya, ora apa-apa iki, worth it tenan iki. Sinau tuku buku 8.000 ra iso, masyaallah. Kebangetan iki, Pak. Sebagaimana sinten kalau iki, Pak, Imam Ibnu Qayyim yang menjual rumahnya hanya demi membeli apa, Pak? Buku. Napa jenengan tumbas niki menjual rumah? Lagi mboten to. Mau dibanding gajinya jenengan niku terus turah kathah niku. Nah, silakan diambil porsinya sedikit untuk membeli apa? Kitab. Maka selama panjenengan menggunakan kitab tersebut untuk ngaji, belajar, murojaah, nulis, sebanyak tulisan panjenengan itu semuanya akan membuahkan pahala. Pahala, Mas, pahala. Tapi kok rakyat tok bentuke lah niki ujiane, Pak. Misalkan pahala niku enten wujude niki masjid kebak niki, gandul ten kipas kados niki. Karena ketika orang itu hadir sholat jamaah, berapa lipat, Pak, niki, Pak? Amalan niku pahalanipun 27 derajat. Sholatul jamaah di afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat atau 25 derajat. Bayangkan jenengan sholat jamaah metu-metu ngantongi duit 17 juta. Wah, bahagia napa nggih? Ngantongi 20 juta. Kalau misalkan wujudnya langsung bisa dirasakan. Tapi inilah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah buat yang namanya pahala itu tidak berwujud di dunia, tapi dalam bentuk tabungan tentu di Pak akhirat. Maka kita kembalikan asalnya bahwasanya ilmu ini jauh lebih istimewa mimma yajma'un, dari semua harta kekayaan yang dimiliki oleh siapapun manusia. Kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jangan kemudian, Mas, bukunya kok regane 50.000 larang men to, Mas. Ki buku apa jano? Nek diobong apa ya ora kobong? Ya kobong to, Bu. Mau jenenge kertas kok diobong ora kobong niku pripun? Ini lucu nih, makanya kita harus setting dulu bahwasanya ketika panjenengan nuntut ilmu, ngaji, belajar itu lebih tinggi derajatnya dibanding harta semua manusia dikumpulkan. Maka tidak akan ada rasa membandingkan, mending-mendingan. Kenapa? Karena dunia dibanding ilmu yang sedang kita pelajari ternyata tingkatannya jauh lebih tinggi ilmu. Baik, kita masuk pada pembahasan pasal yang pertama. Beliau mengatakan dalam kitabnya, yaitu pasal tentang fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yang pertama yaitu tentang yang namanya hakikat ilmu, kemudian pemahaman dan juga keutamaannya. Ya, sebelum kita kenal dengan ilmu, masuk lebih jauh tentang tata cara belajar, Imam Zarnuji ingin mengingatkan kita harus paham dulu mengenai apa hakikat yang namanya ilmu. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya manfaat ketika kita memahami ilmu. Kita harus tahu dulu emang kalau berilmu itu kita dapat apa toh. Nah, sebagai landasannya. Karena ini semuanya nanti akan apa, Pak? Dados BBM, bahan bakar, tapi buatan minyak gitu. Bahan bakar mawon. Bahan bakar kita supaya apa? Ngaji terus non-stop. Kenapa kita ngaji terus non-stop? Ya karena kita tahu ilmu itu istimewa. Kenapa kita ngaji terus non-stop? Karena pemahaman dalam tema ilmu menghadirkan keharmonisan dalam hidup. Kenapa kita ngaji terus non-stop? Karena keutamaan yang Allah berikan bukan hanya bagi kita sendiri, bahkan bagi keluarga kita, bagi orang sekitar kita, bahkan nanti kita bisa dikumpulkan di surganipun Gusti Allah hanya gara-gara apa niki, Pak? Ilmu. Maka beliau menyampaikan dulu mengenai tema hakikat ilmu. Bahwasanya namanya menuntut ilmu itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Talabul ilmi faridhatun. Nah, beliau memulai namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa, Mas, wajibnya? Bagi setiap muslim ataupun muslimah. Berarti Bapak Ibu sekalian tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan terhadap kebutuhannya untuk talabul ilmu. Semuanya sama. Wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, mau laki-laki ataupun perempuan niku sami. Karena keduanya membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melalui kehidupan ini dengan selamat, bahagia.
Mas, tapi kok enek wong ya bahagia uripe tapi ra tau ibadah. Nah ini, jadi kita ini ingin mencari manakah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki. Jangan sampai kita ini merasa bahagia, ternyata bahagianya adalah napa Pak? Tipu daya, apus-apusan. Ketoke seneng, ketoke bahagia, duwe omah, duwe niki neko-neko, jebule mengko ning akhirat bongko rugi. Maka Allah hadirkan petunjuk, Allah hadirkan ilmu, Allah utus Nabi Muhammad SAW dan para ulama setelahnya yang merupakan pewaris para nabi, sehingga kita bisa mengetahui apakah kebahagiaan hakiki bagi seorang yang beriman. Apakah dia hanya mengejar tema dunia mawon, ketika hidup enak nyaman sudah selesai, ataukah ternyata ada tujuan yang lebih daripada itu? Napa niku? Akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqatul jinna wal insa napa Pak? Illa liya'budun. Allah meminta kita diciptakan sebagai manusia, diciptakan ten alam dunya niku ada tujuannya, ada maksudnya. Orang kok asal digawe terus diteke wae mboten. Tapi ada tujuannya, ada purpose-nya. Oh, gue bahasa Inggris lagi. Kene tok gayeng ngoten to. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu ibadah itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Tentu kita harus apa Pak? Ngaji dan belajar, memahami apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah tersebut. Jangan-jangan nanti ada orang yang dia, Mas saya mau beribadah. Ibadahnya apa Mas? Aku tak semedi ning gua 40 hari 40 malam dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kinten-kinten ning enten iki mendapatkan pahala apa mboten niki, Pak? Dia sudah berusaha niki. Menghabiskan 40 hari niki, tidak makan, tidak minum, mendekatkan diri kepada Allah. Secara usaha mungkin sudah berkorban. Tapi secara cara salah. Kenapa salah? Karena Rasul tidak pernah mengajarkan cara pendekatan diri kepadanya, kepada Allah maksudnya, dengan cara bersemedi. Ya salah berarti. Nah ini pentingnya apa? Ilmu. Supaya kita tahu ternyata jalur untuk beribadah kepada Allah sudah tuntas dibahas oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikat ilmu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Nah saat ini pertanyaannya, Mas, ilmu apa yang harus dipelajari? Apakah kita harus mengilmui semua ilmu? Oh ternyata tidak. Jadi beliau mengatakan la yuftaradu ala kulli muslimin, tidak diwajibkan oleh setiap muslim untuk mengilmui semua ilmu. Jadi kalau kalih panjenengan niku Pak, tidak diwajibkan mempelajari semua ilmu. Loh, penak to niki to. Ada diskonnya ternyata. Loh, berarti apa Mas yang dipelajari? Tapi yang harus dipelajari dengan bahasa Imam Zarnuji namanya adalah ilmu hal. Napa Bu? Ilmu hal. Halun kalau dalam bahasa Arab niku artinya apa Pak? Keadaan. Kaifa haluka? Wah niki belajar bahasa Arab niki. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Maksudnya apa nih Mas ilmu hal? Ilmu keadaan. Keadaan seseorang berbanding bagaimana dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya dari larangan ataupun perintah ataupun yang lainnya. Misalkan Allah wajibkan kita untuk sholat puasa Ramadan, maka mengilmui ilmu sholat dan juga ilmu puasa Ramadan hukumnya apa Pak? Wajib. Karena setiap orang wajib untuk apa Pak? Sholat. Wajib untuk puasa Ramadan. Napa enten sholat itu? Wah, aku ngantuk banget ya le. Lek gantekne aku sholat ning masjid ya aku tak turu sik. Angsal mboten Pak ngoten niku. Mboten saged lho, enak men. Aku waduh awakku cekot-cekot iki Mas. Isak ning masjid ya aku tak turu. Mboten saged. Setiap orang wajib untuk menghadirkan. Maka mengilmui tata cara sholat yang benar hukumnya wajib. Sholat niku tidak sah kecuali dalam keadaan apa Bu? Suci, toharoh. Kalau ada air berarti apa Pak? Wudu. Kalau tidak ada air ngagem apa Pak?
debu, tayamum. Berarti karena sholat menika hukumnya wajib, mengilmuinya wajib, ilmu tentang bersuci juga menjadi wajib. Karena kita tidak akan sah sholatnya kecuali dalam keadaan tahir, suci. Ma yatawassalu bihi ila wajib fahuwa wajib. Au ma la yatimu bil wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah usuliyah mengatakan kalau misalkan ada wasilah yang menjadikan suatu amalan itu wajib, maka wajib pula untuk mengilmuinya. Kalau ada sesuatu yang amalan wajib ini tidak akan sempurna kecuali tanpa ilmunya, maka hukum mengilmui ilmu tersebut adalah apa? Wajib juga, dikembalikan ke asalnya. Atau misalkan perempuan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berhijab. Maka hukum mempelajari hijab bagi perempuan apa, Pak? Wajib. Nah, bagi laki-laki wajib mboten, Pak? Nggih wajib. Karena panjenengan sebagai suami, kalau bojone metu blondong ngoten napa nggih? Bahaya niku. Tanggungan niku, ten akhirat niku. Anake gondal-gandul misalkan, naudzubillah min dzalik. Maka wajib untuk kita ilmui. Karena kita akan menjadi apa? Kepala rumah tangga. Panjenengan semua ini. Dan nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fazauju, setiap orang itu adalah pemimpin atas apa yang dia pimpin. Kepala rumah tangga sinten, Pak? Bapak-bapak niki. Seorang suami maka akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ada di rumah suaminya. Dados mangke ditanglet setunggal-setunggal. Mboten barengan, ayo bani gotah bani Mbak Paijo, mboten enten, farda setunggal-setunggal. Maka kita perlu mengilmui secara mendetail kewajiban tersebut. Nah, di antara niki wau pundi penghapus niki. Oh, astagfirullah. Jazakumullah khairan. Nah, yang kedua, yang termasuk ke dalam ilmu hal disebutkan oleh Imam Zarnuji ada 4 nih, Pak nggih. Yang pertama tadi nggih mengenai kewajiban. Afwan. Yang pertama tentang kewajiban seorang hamba dari amalan dan larangan dan lain sebagainya. Masuk tema yang kedua yaitu berkait tentang harta kekayaan. Napa niku Mas? Profesi. Karena profesi ini adalah inputnya harta masuk ke dalam diri kita, keluarga kita. Sama nanti juga apa? Jual beli. Karena ketika panjenengan sudah punya harta, otomatis akan apa, Pak? Belanja, akan beli. Maka wajib hukumnya untuk mengilmui ilmu profesi dan ilmu jual beli. Tujuannya apa niku, Mas? Supaya tidak terjatuh ke dalam ranah keharaman. Karena harta akan dihisab. Semuanya akan dihisab. Sama dalam hadis yang diriwayatkan meskipun derajatnya diproseskan oleh para ulama, antara orang kaya dan orang miskin itu Bapak Ibu sekalian, dihisabnya itu bedanya 500 tahun. Wong sing sugih niku, sinten sugih niki? Hati-hati jenengan niki. 500 tahun lebih lama dibanding orang yang miskin. Ada miskin mboten gak ada napa-napa nggih, kantongane arep mburi kosong, kene nggih kosong. Dihisab ya langsung. Nah, orang kaya 500 tahun dulu saking banyaknya harta dihisab semuanya satu persatu sampai satu koin yang mungkin jenengan temu ning dalan napa niku nggih ditanglet oleh Gusti Allah semuanya tanpa terkecuali. Maka ilmu yang harus kita pelajari adalah input dan outputnya harta kekayaan harus kita pelajari. Jangan sampai ibu-ibu juga sama, Mas yang kerjakan bapak-bapak lah, mungkin blonjo niku nggih jenengan to, Bu. Maka panjenengan juga harus memikirkan, jangan sampai tiba-tiba tenggundung nggawa duit 10 juta, rasa takoki alhamdulillah rezeki istri soleha. Anak gue bekal malingan iku pripun? Nah, maka seorang ibu istri harus memikirkan, menyampaikan kepada suaminya, Mas harus harta yang halalan thayyiban mubarakan. Sing penting akeh, Mas. Alhamdulillah banyak sedikit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu tentang yang namanya kondisi hati, keadaan hati. Loh Mas, kenapa kondisi hati? Setiap dari kita gadan apa, Pak? Hati semua. Enten sing mboten gadan niki, semua punya hati. Maksudnya adalah keadaan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Chapter kehidupan kula kalih panjenengan niku tidak selalu mulus. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah.
kadang-kadang pertengahan, kadang-kadang gadah arto, kadang-kadang mboten gadah, kadang-kadang saniki mboten gadah, jeng-jeng mboten gadah, tahun depan nggih mboten gadah, ngantek mati ya ora duwe niku nggih enten. Itulah hari-hari. Maka kita perlu mengatur hati kita. Ketika diberikan ujian musibah, ya Allah, berikan saya kesabaran. Dia bersabar. Ketika dia diberikan nikmat, alhamdulillah, Allah sudah menghadirkan nikmat dalam kehidupan kami, digunakan untuk apa? Sedekah, infak dan lain sebagainya. Karena harta kekayaan kalau dimakan jadinya apa, Pak? Kotoran. Gitu. Kalau tidak dimakan dibiarkan terus apa, Pak? Warisan. Tapi kalau digunakan berinfak fisabilillah, digunakan sedekah dan lain sebagainya, nanti akan menjadi sedekah jariyah. Kan ngoten nggih? Nah, ini kondisi hati. Keadaan marah misalkan bagaimana kita menyikapinya. Keadaan ketika kita dalam sedih bagaimana. Ketika kita bahagia bagaimana. Tema hasad, tema ghibah itu masuk dalam kondisi hati. Yang keempat adalah tema apa, Bu? Adab dan juga akhlak. Ini tema yang berat nih. Adab dan juga akhlak. Para ulama kita ketika membahas tema adab akhlak itu tidak pernah sebentar ngajinya. Mereka ngaji berapa tahun, Mas? Ta'allamtul adaba salasina sanah. Abdullah bin Mubarak mengatakan saya belajar adab 30 tahun dan saya belajar ilmu 20 tahun. Wah, nah kok lu sesuai, Mas? Nggih. Karena tema adab itu bukan hanya teori tapi dalam wujud aplikasi. Kita belajar tema kejujuran, Masya Allah, alhamdulillah, ngerti ayatnya, ngerti dalilnya. Lah kok pas dodolan diganti timbangannya. Nah niki. Lah kok ternyata ketika menyampaikan kabar kok malah ngapusi tanggane. Lah kok ketika menyampaikan amanah ternyata tidak amanah. Lah niki. Yang dituntut dalam tema adab dan akhlak itu bukan hanya teori, tapi bagaimana seseorang itu bisa menjadikan lisannya niku wau napa lembut luar biasa kepada saudara semuslim. Bagaimana tangannya itu mboten cawe-cawe ketika melihat saudara muslim yang lainnya ada di sekitarnya. Dia menjaga, melindungi. Ini bukan perkara gampang. Orang yang terbiasa marah-marah misalkan, membuat dia tidak marah atau ketika dipancing tidak marah, itu kan butuh waktu yang sangat lama sekali. Maka tema adab akhlak ini sangat penting sekali dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Ini pasal pertama mengenai hakikat daripada ilmu. Nanti keutamaannya sudah kita bahas kemarin nggih, singkat nggih. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna fi ma bainahum illa anzala 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu man fi man 'indah." Dan masih banyak sekali hadis tentang kemuliaan daripada ilmu. Keutamaannya bagaimana? Kita baca, kita pikirkan, kita install dalam diri kita. Sehingga kita ngaji itu tidak ada kata mendingan. Udan deres mendingan mangan Indomie mas neng omah. Ini bagi orang yang tidak tahu tema ilmu. Ketika dia memahami ilmu itu sangat berharga, wes engkau wae tak pending. Indomie bar kajian. Kan dia sakit toh, Pak? Sakit jano. Tapi karena dia tidak tahu tema ilmu sebegitu pentingnya, diakhirkan. Maka pada pasal pertama Imam Zarnuji menginginkan kita untuk mengenal ilmu. Ilmu apa yang paling utama berarti? Berarti ilmu apa, Pak? Agama. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Al-Qur'an itu dikatakan orang-orang itu kalau tema dunia biasanya profesional. Tema dunia niku S1, S2, S3, S-teler, S-doger, S-STS, S-nopo kathah niku nggih. Kalau tema napa, Pak? Dunia. Dan mereka semua berbondong-bondong mengejar napa profesional itu. Karena semakin tinggi keprofesionalannya, maka napa strata kehidupannya juga semakin naik. Kesejahteraan semakin naik. Tapi ketika membahas tema agama, alah Mas, iki dadi musim sing biasa wae, rasa neko-neko. Iki ya ngopo ngono kuwi, penting salat ngaji wis beres, rasa neko-neko to ya lho, ini salah, Pak. Bagaimana ada orang lebih mementingkan tema dunianya, dia ngejar sampai mati-matian, pagi siang sore malam pengen donya tok.
digagas, diatur, difikirkan, tapi ketika tema agama lah kok TKW ra lulus. Ngaji tesih mboten saged, ilmu salat mboten ngertos, dan iki pripun ceritane? Sedangkan tema dunia berbondong-bondong, rame-rame. Maka kita perlu koreksi. Bahwasanya yang perlu kita perjuangkan dunia memang perlu diperjuangkan. Sebagai apa? Bentuk bekal kita nanti ke akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal yang dibawa dari dunia untuk menghadapi akhirat, napa Pak berarti Pak? Takwa, ketakwaan. Nah, kita ubah konsepnya. Kita juga mengejar tema dunianya, tapi jangan pernah melupakan tema agamanya. Kita begitu dahsyat gencar tema dunia, maka kita pun juga gencar tema agama. Kita ilmui, kita susun sebagai macam kurikulum untuk rumah tangga kita, untuk mendidik anak, kita berikan semuanya. Nah kan ada slogannya atau buat anak kok coba-coba. Lah ini seratau sinau parenting, ratau ngaji tema mendidik anak, asal coba sana sini, comot sana comot sini, ternyata dari orang-orang kafir. Oh pantas hasilnya tidak sesuai. Nah tapi ketika tema dunia, mas kita tenan ora, sumbernya kredibel ora kuwi, kayak kuwi saka hoa kuwi ya. Gimana ceritanya? Kita lebih percaya dengan tema dunianya dibanding tema agama yang memang jelas-jelas Rasulullah Muhammad sebagai patokan kehidupan kita. Ini pasal yang pertama. Pasal yang kedua berkaitan mengenai apa? Niat. Napa Pak? Niat. Fi niyati fi halit ta'allumi. Mungkin pada umumnya kita tahu niat itu berada pada awal amalan. Tapi beliau mengingatkan yang namanya niat itu ada pada awal, ada pada tengah, ada pada akhir. Biasanya orang beramal soleh awalnya niatipun sae. Ternyata berjalannya dipuji sana, dipuji sini, semakin menyimpang. Sebelumnya niatnya lillahi ta'ala berubah jadi pujian manusia. Sebelumnya mengejar Allah Ta'ala, melihat apresiasi dari manusia. Maka beliau mengingatkan namanya niat menikah harus dijaga dari awal sampai terakhir. Panjenengan mulai ngaji ilmu pada detik ini misalkan, sampai nanti panjenengan meninggal dunia harus diatur niatnya. Berarti batasan apa mas? Meninggal dunia. Sama kita beramal, jenengan infak, jenengan sedekah, jenengan ngajari tiang misalkan, memberikan ilmu, semuanya. Niat itu bukan hanya ada awalnya, tapi tengahnya juga diperhitungkan, akhirnya juga diperhitungkan. Karena ada amalan akhirat, tapi berubah menjadi sekedar amalan dunia karena kesalahan dalam niat. Ada juga amalan notabene dunia, tapi berubah menjadi amalan akhirat dan berpahala. Sholat, puasa, sunnah dan lain sebagainya, amalan akhirat. Tapi ketika niatipun niku salah untuk manusia, untuk napa pujian orang lain yang seharusnya mendapatkan pahala besar, dia cuma dapat capeknya di dunia. Kebalikannya, tema dunia jenengan dahar, ngunjuk, napa sare, jalan-jalan, mancing misalkan, itu semua bisa berubah menjadi napa? Tema akhirat. Kalau diniatkan lillahi ta'ala. Tapi nggak ampun mancing rong dina rong wengi ra bali-bali, dosa niku. Keluargane ditinggal niku mboten angsal. Intinya adalah ada amalan yang bisa berubah menjadi hanya amalan dunia, dia hanya mendapat capeknya saja. Ada juga amalan yang notabene dia amalan dunia, tapi dia bisa mendapatkan pahalanya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu akan dikembalikan kepada apa Pak? Niat orangnya, dan amalannya akan berbuah sesuai dengan niat orangnya masing-masing. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan pembahasan pada kesempatan hari ini. Baru 2 pasal mungkin tidak sempurna. Insya Allah kita akan lanjutkan lebih ringkas lagi pembahasan yang akan datang, 13 pasal ya 2 atau 3 pertemuan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembahasan kitabnya masing-masing. Maka harapan dari kami, setiap dari panjenengan sampun gadah kitabipun. Siap mboten niki Pak? Siap mboten niki Pak?
Rasiap yo mboten napa. Kita kembalikan pada panjenengan semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.